Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai supply and demand. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu rank. Ini sangat sering terjadi di market dan ini sangat penting. Apa itu rank? Rank adalah pergerakan konsolidasi atau sideways. Di sini ada pola yang disebut dengan pola sideways. Yang di tengah itu zone equilibrium, yang atas itu zone premium, yang bawah zone diskon. Di sini saya memiliki 4 contoh: rank create demand, rank create supply, pivot create demand, pivot create supply. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai keempat tipe tersebut. Yang pertama, rank create demand. Pergerakan awalnya rank itu dia sideways, kemudian memunculkan pergerakan yang impulsif ke atas. Nah, jadilah yang itu menghasilkan rank demand. Itu bisa disebut demand. Yang kedua, rank create supply. Pergerakan awalnya sideways, kemudian menimbulkan pergerakan yang impulsif ke bawah. Jadinya itu pergerakan rank supply. Kemudian ada pivot create supply dan pivot create demand. Rank dengan pivot itu bedanya, kalau pivot pergerakannya tidak sideways, dia langsung menimbulkan pergerakan impulsif baik ke atas maupun ke bawah. Yang di sini adalah pivot create supply. Awalnya dia tidak sideways, kemudian dia langsung turun dengan pergerakan impulsif. Yang keempat ada pivot create demand. Sama seperti pivot create supply, dia tidak sideways, kemudian dia menimbulkan impulsif bullish. Ini bisa kita sebut juga dengan pivot create demand atau demand pivot. Jadi ada dua jenis dalam supply demand, ada zona rank, ada zona pivot. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh yang rank. Kita cari rank demand. Nah, ini saya buka market XAUSD. Nah, ini mapping saya XAUSD. Saya menganalisa bahwa harga akan turun ke zone flip. Nah, sekarang kita cari zona rank demand atau supply. Nah, di sini saya melihat adanya zona rank demand. Yang warna hijau itu dia awalnya sideways, kemudian dia menimbulkan pergerakan impulsif bullish. Nah, ini bisa kita sebut dengan rank demand. Sekarang kita cari yang rank supply. Nah, ini dia ada supply. Dia awalnya sideways kemudian turun. Nah, ini adalah pergerakan rank supply. Nah, untuk bisa menentukan supply atau demand atau pivot atau rank itu kita harus sering-sering memantau market atau melihat market. Kita harus sering-sering membuat coret-coret di market. Jadi di sini saya sudah memberikan contoh, sudah memberikan definisinya, tinggal teman-teman saja yang harus sering-sering latihan bagaimana caranya menentukan zona rank atau pivot di dalam market manapun. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.